Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis season kedua episode ke-34. Kali ini gue ditemani oleh Diah dan Sigma. Dia Halo. setelah sekian lama hadir kembali, yang absen hari ini hanya Julio kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai tips memilih reksadana saham yang aman. Langsung aja kita bahas mengenai apa sih reksadana saham itu. Reksadana saham adalah reksadana yang menempatkan investasinya minimal 80% dari 80%. iya kan, minimal Iya. minimal 80% dari dana dari AUM-nya atau dana kelolaannya pada instrumen saham. Ada yang bisa mau elaborasi nggak nih? Maksudnya kayak gimana sih? Biar orang-orang tuh pada mudeng gitu loh. Ini maksudnya kayak gimana ya? Coba Sigma, gimana Mbak? Jadi kalau misal dana kelolaannya 1 miliar nih, ya kan? Mm-mm. Nah, 80%-nya ya berarti minimal 800 juta. 800 juta itu mesti ada Mesti dibeliin saham ya? mesti Ya, dibeliin saham. Gitu deh. 20%-nya sih biasanya hmm, Deposito deposito. ya? Kalau kalau nggak deposito, deposito ya kalau cash enggak gitu. obligasi. Ya, cash. Oh, Obligasi obligasi. nggak boleh. Oh, nggak boleh, itu Oh, campuran ya. Maksudnya, iya. enggak, Sigma, maksudnya Obligasi. obligasi yang di bawah 1 tahun. Tenor bawah 1 tahun kan. Iya, Iya, iya itu boleh, Mak. boleh Nah, ya. mm. Mhm. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya 80% itu kan 800 juta ya. Nah, untuk masing-masing per sahamnya itu maksimal itu adalah 10% dari masing-masing saham ya. Kan Betul. dari AUM. Iya, dari Dari top AUM. AUM. Betul sekali. Misalnya di reksadana tersebut ada Astra, ada BCA, ada BRI gitu. Nah, itu kan Jadi mas, dari 800 dari 1 miliar kan 800 juta yang kebeli. Nah, dari 800 juta itu minimal harus belinya 100 juta di maksimal ya 100 juta di bank enggak ada BCA. Gimana tuh? hitungannya 1 miliar, 10%. 1 miliar, ya 1 miliar Benar berarti sih. Ya benar 100 dia. juta. Emang iya? Heeh. Iya, Iya, 10%-nya kan Ya kan? 100 100 juta. juta. Ya kan, jadi 100 juta. Iya. Gue tadi bilangnya dari 800 juta ya. Dari 80, Iya. iya lu dari belakang dari 80. Maaf, sorry, Oh, koreksi. Dari 100 dari 1 1 miliar. miliar itu kan maksimal berarti belinya 100 juta per saham. Jadi mudahnya seperti itu. Nah, keuntungan dan risiko investasi reksadana saham itu apa aja sih? Keuntungan investasi di reksadana saham, satu, investasinya ditangani oleh manajer investasi. Kedua, memiliki potensi keuntungan yang paling tinggi dibandingkan dengan reksadana jenis yang lain. Terus mendiversifikasi risiko secara otomatis. Kemudian jumlah investasi yang dikeluarkan sangat kecil, bahkan bisa dimulai dari 100.000. Kalian bisa memiliki berbagai macam perusahaan besar. Jadi konsepnya ya urunan dana kan ya, secara sederhana kalau Iya. reksadana itu kan. Heeh, heeh. Jadi kita nyumbang 100.000, 100.000, 100.000 dikumpulin duitnya jadi suatu reksadana dan dibeliin saham. Nah, risiko investasi reksadana saham itu apa aja sih? Risiko perubahan politik, ekonomi, dan peraturan. Ya, you know lah. Contoh nyatanya ya sekarang gitu. Pas ada COVID-19 kan semua perubahan politik, terus perubahan ekonomi, perubahan peraturan juga berubah. Itu juga turut mempengaruhi kinerja dari si reksadana saham tersebut. Yang kedua itu adalah risiko one prestasi. Risiko one prestasi udah banyak juga di tahun ini. Dimulai dari akhir tahun lalu udah beberapa reksadana yang one prestasi. Kemudian risiko likuidasi juga ada yang terjadi juga di mana reksadana sahamnya itu susah untuk ditarik karena sahamnya itu nyangkut di beberapa saham tertentu. Kemudian adalah risiko berkurangnya nilai investasi. Ya rugi lah ya. Iya. Rugi lah itu. Kemudian risiko pembubaran dan likuidasi. Terus ada reksadana saham memiliki risiko yang paling tinggi di antara jenis reksadana yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian ditawarkan suatu instrumen investasi reksadana saham, kalian harus pahami bahwa itu reksadana saham merupakan reksadana yang paling tinggi tingkat risikonya. Dan setimpal juga dengan potensi keuntungan yang paling tinggi dibandingkan reksadana yang lainnya. Jadi high risk high return kalau untuk reksadana saham ini. Kita nggak berbicara reksadana lain yang punya potensi
return yang lebih rendah namun lebih safety untuk risikonya. Jadi reksadana saham itu mempunyai keuntungan dan risikonya yang udah gue sebutin di atas. Dan bagaimana nih cara memilih reksadana saham yang aman? Yang pertama, pilih manajer investasi yang terpercaya. Lihat track record-nya 5 tahun terakhir. Nah, dia coba, maksudnya track record 5 tahun terakhir itu kayak gimana maksudnya? Track record 5 tahun terakhir, mungkin gini kan, kita harus lihat nih performance-nya biar 5 tahun kayak kepanjangan nggak sih? Performance-nya nih ke belakang, berapa tuh return yang reksadana saham reksadana tersebut. Biasanya tuh mereka cantumin tuh benchmark mereka apa gitu. Iya, betul. Nanti kita lihat tuh pergerakan return sama benchmarknya itu gapnya seberapa jauh. Kalau dia linear, maksudnya sejalan sama benchmarknya, ya berarti reksadananya ibaratnya ya at least dia pada saat ISG naik ya dia naik, ISG turun ya dia turun. Cuman dia seni turun, dari tapi ya nggak sebanyak IHSG turun gitu. Betul. Intinya seni dari reksadana saham itu kan gimana caranya pada saat ISG turun 2%, gimana caranya reksadana saham yang lu kelola itu atau yang lu punya itu turunnya cuman kurang dari misalnya 1% atau misalnya kurang cuma 0,5%. ISG turun 2%, lu cuma turun 1%. Itu which is bagus banget kalau kayak gitu kinerjanya. Kemudian juga manajer investasi tersebut. Sebentar mau nambahin deh. Gimana? Menurut gue sih ini track record 5 tahun terakhir tuh track record si MI-nya sih. Oh, lu lebih ke MI-nya ya? Jadi nggak pernah kena kasus gitu? Iya, mungkin kayak gitu-gitu. Terus reksadana yang udah ada nih, kira-kira kinerjanya tuh kayak gimana? Gitu sih mungkin track record dari MI-nya sendiri. Iya. Gitu. Mungkin apa ya, dilihat juga MI-nya tuh apa, ya nggak pernah kena kasus. Nah, apa ya, nggak pernah kedengeran yang aneh-aneh lah soal soal si MI-nya tersebut. Minim. Tapi menurut gue ya, nggak mungkin reksadana yang pure 100% tuh bakalan nggak ada masalah. Pasti ada masalahnya. Cuman ya kalau misalnya kalian ditawarin sama sales atau marketing, ya tanya dulu, saya boleh lihat fun fact sheet-nya nggak? Nah, itu yang paling bisa screening awal kita kan, fun fact sheet kayak gimana sih. Nanti kita juga akan bahas mengenai fun fact sheet reksadana legendaris di Indonesia. Ada dari Schroders, ada dari Batavia, ada dari Panen. Itu 3 reksadana itu merupakan 3 reksadana legendaris yang ada di Indonesia. Kita akan bahas nanti selain. Kemudian manajer investasi tersebut memiliki dana kelolaan minimal 1 triliun rupiah dan dana kelolaan reksadana saham yang memiliki likuiditas tinggi yakni di atas 100 miliar. Jadi misalnya si Aum MI itu ada 1 triliun ya dari keseluruhan reksadana yang dia punya. Tapi untuk reksadana saham dia minimal AUM-nya si reksadana saham tersebut, AUM-nya itu 100 miliar atau dana kelolaannya itu 100 miliar. Tapi gue agak kurang sepakat sih main. Gimana kalau soalnya gini, AUM itu kan naik turun gitu ya. Iya, betul. Maksudnya nih AUM si MI-nya ya, AUM si MI-nya itu turun. Jadi enggak mesti misalnya ada MI AUM-nya di bawah 1 T, tapi reksadana sahamnya kalau kita mau lihat performance-nya selalu bagus nih. Ya ingat gitu menurut gua. Jadi kayak dana, karena kalau misalnya dipatok minimal AUM 1T gitu. Kayak nanti ada AM yang AUM-nya di bawah 1T, tapi dia punya produk bagus gitu kan, which is to performance-nya kita tarik 5 tahun atau 3 tahun ke belakang dia bagus, dia kayak enggak tapi AUM-nya di bawah 1T gitu. Iya,
sebenarnya kan ini lebih fleksibel aja sih, nggak ada ukuran pasti gimana cara milih reksadana saham yang aman gitu. Ini kan mungkin ya menurut gua atau menurut siapa gitu kan mungkin emang nyamannya kalau Aum CMI minimal 1T gitu. Tapi ya terserah aja investornya kalau mereka ngerasa nyaman dengan Aum MI di bawah 1T ya silakan aja gitu. Nah, Fleksibel aja sih. sebenarnya kalau MI yang memiliki dana kelolaan minimal 1 triliun tuh sebenarnya itu persyaratan untuk masuk ke dana pensiun sama asuransi sebenarnya. Biasanya Oh ada iya ya. iya biasanya kayak gitu tuh. MI datang nih ke dana pensiun atau ke asuransi. Aumnya berapa mas? Atau berapa ya tuh? Oh aumnya 500 miliar. Terus si Dapennya bilang, Mama kita minimal kalau mau naruh di investasi di suatu manajer investasi minimal aumnya si MI tersebut minimal aumnya 1 triliun gitu baru. Kalau kurang dari situ kita agak nggak bisa masuk sih soalnya itu udah kebijakan investasi kita biasanya seperti itu. Oh iya benar-benar. Tapi ada kok yang enggak bener kan? Iya ada yang. Ya emang ada yang enggak. Emang ada di. Gua kan cerita yang... biasanya ada apa kalau misalnya Dapen yang udah top tier-nya di Indonesia biasanya kayak gitu biasanya. Ya dia nggak mau yang ada yang lagi lebih apa ya lebih strict lagi ada reksadana si Aum si MI-nya itu minimal 10 besar Aum terbesar di Indonesia itu lebih iya strict benar lagi. Ada itu lebih strict lagi. Gue tahu nih. Kalau dana kelolaan si siapa dana pensiun atau insurance itu udah gede banget ya dia mintanya kayak gitu. Oh Aum kamu ada di 10 besar di Indonesia nggak? Kalau nggak 10 besar maaf kita nggak bisa terima. Wow, itu ini banget sih. Ya wajar sih dia kayak gitu karena punya duit banyak ya. Kalau duitnya kenapa-kenapa ya dia tanggung jawab sama si kliennya kan. Jadi ya it's good sih sebenarnya. Itu bagus. Iya, itu contoh cerita aja gitu. Ya itu contoh cerita aja. Kemudian kalau misalnya kita sebagai investor retail itu perhatikan 5 saham teratasnya si reksadana saham tersebut. Kenapa lo perlu perhatikan? Karena kalau kita kan udah pernah bahas nih reksadana, bahas tentang reksadana di episode keberapa ya, season pertama kemarin. Itu kan kita lihat bahwa beberapa reksadana saham yang kinerja reksadananya bagus, tapi ternyata setelah kita selidikin 5 saham teratasnya itu bukan 5 saham liquid gitu loh. Ingat nggak? Gue ingat banget sih itu soalnya banyak itu. Soalnya beberapa bulan kemudian ada bersih-bersih reksadana dan reksadana tersebut ternyata termasuk yang terkena sengketa. Itu aja sih. Terus juga seperti yang udah dibilang dia tadi, reksadana saham tersebut konsisten berada di atas benchmark. Jadi pada saat naik ataupun turun, reksadana tersebut selalu di atas benchmarknya. Itu reksadana yang menurut gue gila itu keren banget kayak gitu. Apalagi dalam jangka waktu panjang ya. Tapi kadang-kadang di dalamnya itu ada tanya ibarat indeks turun dalam dia stay di situ. Oh itu lain cerita itu lain cerita. Kalau misalnya kalau saham Gocap stay di situ juga dong kan iya, nggak bentar maksud gue gini maksudnya. Performance-nya maksudnya. Enggak bentar, poin gue gini, misalnya ISG turunnya 5% misalnya. 5%, ya. Nah, si reksadana saham tersebut turunnya cuma 2,5% atau lebih jadi malah kadang dia plus, dia kalau misalnya ISG-nya turun, reksadananya naik, nah itu perlu lu curigain tuh. Itu nggak udah rada curigation deh kalau udah kayak gitu. Itu yang gue maksud. Itu ada loh reksadana saham kita pada 2 digit turunnya dia plus. Ya itu ada yang kayak gitu di tahun 2018 kalau nggak salah ada reksadana yang modelan kayak begitu. Ya gue nggak perlu sebut lah, reksadananya terkenal banget kok. Itu ada yang kayak gitu. Setelah dilihat di dalam portofolio sahamnya ya ternyata ada saham-saham yang emang kurang liquid, makanya dia bisa bertahan lumayan stay bagus gitu loh. Saat reksadana lainnya hancur-hancuran dia tetap bisa tetap konsisten berada di zona positif untuk reksadananya. Kemudian untuk yang terakhir dia terdapat di berbagai supermarket reksadana seperti IPOT, Bareksa dan masih banyak yang lainnya.
Jadi benchmarknya reksadana saham tersebut oke banget, biasanya ya dimasuk di IPOT, Bareksa. Banyak sih supermarket. Iya, banyak banget. Lu jangan berpatok sama dua ini aja, banyak banget yang lainnya. Cuman setahu gua ya, reksadana itu untuk masuk di IPOT tuh emang rada susah sekarang, jujur aja. Udah strict banget sih mereka. Iya, mereka udah strict banget soalnya berkaca dari pengalaman yang kemarin, mereka jadi lebih strict lagi untuk masuk reksadana, untuk bisa dijual di mereka gitu. Kan ada cerita bahwa gua ya dengar aja sih, ada cerita bahwa ada MI punya reksadana saham yang diperdagangkan di IPOT. Cuman karena aumnya nggak nambah, akhirnya si IPOT bilang, maaf kalian nggak bisa jualan dulu soalnya aumnya masih di bawah ketentuan kita untuk minimal. Tahu gue ada yang kayak gitu deh ceritanya. Tahu gue ada yang ceritanya kayak gitu. Soalnya aumnya nggak nambah. Di situ aja maksudnya. Jadi ya itu lebih strict aja sih untuk IPOT, Bareksa. Yang lain juga banyak sih, ada namanya, Bibit, terus ada Mirae ada Max Fund namanya. Ada dari Philips Sekuritas namanya Profan, terus ada Dana Reksa ngeluarin, si Trimegah ngeluarin, si Bahana ngeluarin juga nggak ya, gue kurang tahu deh. Trimegah ngeluarin juga seingat gue. Jadi berbagai macam perusahaan. Kayaknya Mandiri juga ngeluarin deh. Mandiri juga ngeluarin ya? Gue kurang tahu. Setahu gue tuh ada beberapa aset. Kenapa, Mak? Ada beberapa aset manajemen. Ya, ada beberapa aset manajemen yang gabung bikin marketplace sendiri sih. Oh gitu. Namanya apa? Lo ingat nggak? Namanya kalau nggak salah Invisi. Oh, Invisi. Itu ada Insight, ada Trimegah, ada apa lagi ya? Gue lupa deh. Ada kok beberapa MI. Iya, ada emang. Nah, mungkin ada yang kayak gitu juga. Jadi macam-macam ya sistemnya untuk yang supermarket reksadana ini. Iya. Nah, terus mungkin sebelum kita bahas market preview, kita bahas dulu mengenai reksadana legendaris di Indonesia. Tadi kan gue udah bilang tuh, gimana sih cara nge-screening reksadana saham yang bagus itu. Ini adalah salah satu contohnya. Bentar. Yang pertama adalah Schroders Dana Prestasi. Ini reksadana launch date-nya tahun 29 Mei tahun 97. Yaitu masih kita bertiga masih SD lah ya. Terus 23 tahun. Ya, 23 tahun yang lalu. Dan kalian tahu berapa ya NAV-nya sekarang? NAV-nya ada 32.771. Sebagai informasi bagi kalian yang belum mengenal reksadana itu nilai awalnya adalah 1.000. Dan ini udah mencapai 3.771. Dan sejak berapa sih itu? 4 triliun. Dan sejak diluncurkan, si Schroders ini udah naik 3.177%. Iya, dari gua SD kelas 2 sampai sekarang kerja di pasar modal lagi ya. Iya. Itu nah, makanya ini salah satu kalau nabung dari SD udah bisa buat biaya kawin ya, buat beli. Ya gue SD nabungnya pakai buku tabungan, pakai yang dikumpulin gurunya itu soalnya. masih yang warnanya merah sama biru ya. Iya, yang ada gambar tunas bangsanya itu. Coba dari SD kita udah tahu ya. Ya elah, lu juga usah ngomong reksadana deh. Yang asuransi aja orang pada masih belum tahu banyak. Kalau dari SD gue tahu, gue nggak main layangan, gue di rumah, ready. Main piano ya. Iya. Nah, kalau kan gue udah bilang tuh tadi tuh top equity holdingsnya atau apa aja sih? Misalnya 5 saham terbesar itu apa aja sih? Nah, kalau si Schroders ini 5 saham terbesarnya Bank Mandiri, BCA, BRI, dan kalian pasti surplus yang ini, Mayora. Seperti yang udah gue bilang di episode yang lalu. Iya, pernah bahas nih. Iya, kita pernah bahas juga bahwa Mayora itu saham yang nggak pernah, yang salah satu saham yang dari 10 tahun terakhir cuma turun sekali kalau nggak salah secara tahunan, dan mereka punya.
Dan kalau kita lihat secara pergerakan dari NAV-nya si Schroders, itu dia selalu di atas benchmark. Ini yang gue bilang salah satu reksadana yang bagus sih kayak begini modelannya. Dia secara konsisten dari mungkin ada yang di bawah benchmark sih karena terlalu kecil jadi nggak kelihatan. Dan mereka konsisten selalu ada di atas benchmark. Ini yang reksadana yang oke tuh kayak begini sebenarnya. Nggak salah mereka AUM-nya mencapai 4 triliun rupiah. Biasanya AUM 4 triliun ini dicapai oleh suatu manajer investasi di Itu berbagai AUM reksadana. perusahaan loh. Itu Iya, AUM AUM perusahaan, bukan AUM reksadana. Nah, ini AUM reksadananya sendiri aja udah 4 triliun sendiri nih. Lu bayangin tuh. Saking hebatnya mereka. Nah, selanjutnya reksadana saham yang kedua, ini juga reksadana udah tua banget. Adalah Batavia Dana Saham. Batavia Dana Saham ini diluncurkan lebih lama lagi, 9 Desember tahun 96. Dan kalian tahu NAV-nya berapa? NAV-nya itu adalah 51.253. Jadi sejak dari dia luncurkan reksadana itu, si reksadana Batavia Dana Saham itu udah naik ke 5.025%. Dan 5.000%. 5.000%. Gak main-main. Dan lagi-lagi kalau kita lihat saham terbesarnya ada Astra, BCA, Mandiri, BRI, Gudang Garam. Lagi-lagi ada Mayora Indah. Ada Sarana Menara Nusantara. Ini apa ya? Tower ya? Apa sih? Tower ya? Tower. Ya, tower. TOWR. Tower. Tower Tebik tuh tower bersama infrastruktur. Iya. Terus ada, dia tower bersama infrastruktur juga ada juga. Ada juga coy. Ada juga. Kemudian ada Unilever, ini juga Unilever pasti hampir semua reksadana punya sih. Dan komposisi saham, kenapa? Enggak, maksudnya ya emang sahamnya well known gitu kan. Beda sama beda bukan saham-saham ecek-ecek gitu. Iya, memang 10 besarnya ini sahamnya dia, tapi iya 10 besarnya sih. 10 besarnya. Itu dia beli dari IPO kali ya? Nggak dari IPO dia. Astra di tahun 96 lu kira harganya berapa? Cuman berapa ratus perak. BCA di 2007 harganya berapa? Iya, kayaknya dia average portonya tuh murah banget. Ya iyalah, pasti. Mayora di tahun itu berapa harganya? Enggak, inilah Gudang Garam harganya masih di bawah 10.000 kali. Iya kan? Terus komposisi dia adalah saham 87%, pasar uangnya itu 12,95%. Ya lebih agresif dia ya kalau kita lihat. Schroders lebih agresif lagi 92%, Batavia cuma 87%. Kalau kita lihat per Juli. Iya, per Juli. Ini juga kinerja portofolio juga naik selalu di atas benchmark. Dan udah dapat penghargaan 2011, 12, 3, 12 dan 16. Lo bayangin penghargaan itu reksadana terbaik kategori kinerja 7 tahun. Terus kinerja 20 tahun tuh. Iya, belum mungkin 10 tahun gitu kan. Tapi kalau lu berinvestasi di reksadana ini ya, maksudnya kayak si Batavia, terus Schroders, itu kan NAV-nya udah 52 ribuan. Jadi kalau misalnya lu cuma investasi 100 ribu, ya lu dapat unitnya tuh sangat sedikit sekali dan tidak nendang gitu kata kasarnya. Jadi kalau mau berinvestasi di reksadana yang besar seperti ini, ya uang kalian siapin juga yang besar karena memang dia untuk tumbuh ke atasnya lagi udah nggak selincah reksadana saham yang NAV-nya masih 1000-an. Itu sih. Karena udah terbatas ya. Iya. Bandingin aja 100.000 per 4T berapa? 0,00. Iya, 0,0 berapa itu. Kalau lu mau dapatnya bisa lumayan ya lu harus minimal investnya 10 juta atau berapa. Makanya tapi kalau yang punya reksadana ini dari awal sih, wah dia mah udah senyum bahagia dah pokoknya. Kemudian kita ke yang terakhir, ini juga legend banget reksadananya, reksadana Panindana Maksima. Ini 27 Maret tahun 97. Jadi cuma selang berapa bulan doang dari Schroders, si Panindana Maksima terus Schroders, tapi sebelumnya di tahun 96 tuh Batavia Dana Saham.
Panin Dana Maxima ini return-nya sudah mencapai 5.600% dengan NAV 56.848. Wow. Jadi kalau kita lihat di sini 5.500%, dia juga nyantumin Infovesta sih ya. Infovesta 400%, IHSG 700%. Dan kita lihat di sini juga si reksadananya Panin Dana Maxima juga tahu di atas benchmark. Nah, kita lihat nih komposisinya isinya apa aja. Jujur ya, kalau Panin Dana Maxima ini agak ajaib kalau menurut gue. Adira oke lah, Adira Dinamika Multifinance itu oke lah. Dia saham saham yang kapitalisasinya kecil, nggak begitu liquid tapi emang kinerjanya bagus. BNI oke. Nah, Bank Pan Indonesia ya ininya sendiri ya, sister company-nya sendiri. PANS ya? Iya, PANS. Terus ada Bank Rakyat Indonesia biasa. Nah, ini yang ajaib nih, PLT Delta Jakarta. Ini kenapa dia investasi di sini? Ini apa ya? Gue lupa Delta apa ya kalau salah, Delta Jakarta. Bir Bintang kalau salah ini. Bukan. Apaan? Bir Bintang tuh MLBI kalau nggak salah. Gue gitu-gitu tahu lagi. Tahuan kan? MLBI bukannya itu ya? Oh ya, Anchor, dia Anchor, sorry, mereka Anchor. Iya. Delta itu Anchor mereknya, Delta Jakarta Anchor. Gue tahu nih kenapa ada dia nih pasti. Nah, terus yang selanjutnya ada Gajah Tunggal. Ini juga sedikit pertanyaan juga sih, emang kayaknya dia nyangkut lama deh nih Gajah Tunggal. Terus lu jangan ngerti siapa tahu dia cuan di sini kan kita nggak tahu. Gue juga nggak tahu sih dia average-nya berapa ya. Pernah main GJTL deh. Tapi sekarang kinerjanya belum bagus. Terus ya gudang garam biasa lah. Terus ini ada yang ajaib lagi, Panen Finansial. Ini Panen Finansial apa ya kodenya ya? Apa sih? Panen Life kan PNLF. Gue kurang tahu ke Panen Finansial. Ini investasinya. Ini asuransi dia bukan sih? Gue lupa asuransinya apa-apanya. Yang terakhir United Tractors. Kalau United Tractors ya ini masih oke lah. Ini saham salah satu kontraktor pertambangan yang emang big cap sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari atas sampai bawah untuk Panin Dana Maxima yang agak ajaib mungkin Adira, terus Bank Panin Indonesia, terus ini sih kok gue bilang Delta Jakarta. Terus, enggak, jadi gue tahu tuh si Delta Jakarta ini gini loh, dia itu sebenarnya buat nahan perform. Jadi gini, ini iya, gue ngerti. Nggak liquid, jadi dia nahan di situ. Jadi walaupun IHSG jebol ke berapa, dia yang nahan di situ. Gitu. Iya, tetap aja di situ. Jadi cuma buat bantalan doang ya si Delta Jakarta ini ya. Iya, karena mau dijual juga bid offernya nggak ada. Iya. Maksudnya dikit gitu. Soalnya si pemerintah DKI Jakarta mau buyback ini ya, Delta. Nah, mungkin kita setelah membahas 3 reksadana tersebut, kita mungkin bahas market preview ya. Di mana IHSG turun secara mengejutkan, turun lumayan signifikan. 2 hari yang lalu sih. Ya, 2 hari yang lalu ya. Dari sekitaran 5.382, sekarang posisinya di 5.000. Turun 2%. 81. Ya, sekitar turun 2%-an lah ya. Dan IHSG masih belum menembus EMA 200-nya. Kalau kita lihat di sini. Ini ada EMA 200, dia gagal. Di tanggal 28 Agustus sih dia gagal untuk menembus EMA 200-nya. Dan bagaimana menurut kalian untuk IHSG minggu depan? Apakah akan lanjut koreksi atau melanjutkan penaikannya? Koreksi. Oh, lu nggak bullish lagi deh. Dia kan emang ininya koreksi kan, maksudnya. Enggak, dia pas terakhir kali siaran tuh dia ini udah optimis sekali dia. Gue lupa tanggal berapa tuh dia terakhir ini kan siaran. Terus sekarang iya sempat itu dia sempat bullish dia. Iya, gue kemarin gue bullish karena emang lagi bullish Pak. Iya, emang lagi bagus lah. Aura duit tuh wangi Pak di situ. Nah, kalau menurut lo gimana, Mas?
untuk ISG? Gue sih kayaknya masih di area ini sih ya buat minggu depan. Paling Support. 5240 sih ya supportnya. 5240. Uh-huh. Oke, 5240. Mungkin kalau gue pribadi sih lebih cenderung ke 5200 ya untuk supportnya kalau gue. 52. Iya, 5200 untuk support ya. Dan kalau misalnya ISG masih bertahan di 5200 dan sideways, itu justru bagus sekali. Karena kita, seperti yang kita ketahui bahwa supportnya lagi-lagi kembali naik. Sekarang supportnya di 5200. Kalau ini terjadi ya, kalau ini terjadi. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan supportnya ISG itu pernah di 5000, terus sekarang 5200 itu which is suatu peningkatan untuk ISG ke depannya. Dan kalau kita lihat area ISG masih, menurut gue pribadi masih on the track. Masih on the track menuju ke level 5.600-an kalau kita lihat di sini. Iya. Dan trennya masih ke situ sih. Masih on the track untuk 5.600-an. Dan untuk saham-saham pilihan gue pribadi, kalau dari gue sih batubara HBA paling rendah sejak tahun 2009. Menurut gue itu bagus, bahwa ya kemungkinan kalau misalnya mau turun lagi juga gue rasa udah mulai terbatas kalau menurut gue pribadi. Harga CPO naik terus, jadi pantau terus saham-saham yang berbasis CPO seperti ALI, TBLA yang meskipun bukan berbasis CPO tapi dia ada bisnis CPO-nya jadi ikutan naik. LSIP kalau kita perhatikan, LSIP udah 1050 sebelumnya, terus naik trennya untuk saham LSIP. Kita lihat Ali juga sama, naik juga, sekarang udah 11.200. Terakhir kali gue jualan itu di 9.200. Sekarang kisaran harga 6.000. Dan sekarang udah 11.200. At least sudah mau naik 100% dari 6.000. Wow. Kemudian apalagi ya? Ada ide lain nggak yang saham yang bisa kita lihat untuk minggu depan? Kalau gue kan masih fokus trading PTB awas kita doang sih. Situ ya. Terus kalau dia? Gue masih consumer sama banking. Consumer itu apa ininya? D-nya? Indofood CBP. Oh, Indofood JPP. Coba kita lihat ya Indofood untuk menarik. INDF bullish, confirm bullish. Kemudian ICBP. CBP sudah 10.225 lagi, saudara-saudara, setelah sempat menyentuh 8.000. Ya kan, gue nyesel banget tuh. Emang lu sempat jualan? Hah? Sempat jualan? Gue nyesel nggak masuk lagi. Jadi pas dia udah 10.000 tuh, aduh gue nggak masuk pas dia di 9.000-an ya. Ya udah nggak apa-apa, pasti ada kesempatan yang lain. Jadi untuk ISG kesimpulannya adalah untuk minggu depan menurut gue masih bertahan di supportnya 5.200. Yang lain juga gimana? Sama kemungkinan besar kayak gitu juga, apa beda pendapat? Sama ya. Sama sih. Jadi ISG kemungkinan besar masih bisa bertahan di area 5.200. Langsung aja mungkin kita pamit undur diri dulu ya setelah market preview. Gua Farhan, dia dan Sigma pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim ke Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada email atau pertanyaan bisa email kita di rakatkapitalis@gmail.com. Ke Farhan, dia dan Sigma pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.